Sahabat masa kecilku yang konon tidak bisa mabuk, mabuk lagi. Dia dengan akrab memasuki kamarku. Naik ke tempat tidurku, melilitku seperti gurita, dan bergumam di mulutnya. Dia berkata kami adalah teman terbaik, tetapi detik berikutnya, bibirnya yang hangat menempel di daun telingaku. Menggigit dengan lembut. Apakah begitu cara berteman? Aku juga pria normal yang penuh semangat. Kali ini kamu yang berinisiatif duluan, jadi jangan salahkan aku. Keletak. Di tengah malam, suara ringan datang dari luar pintu kamarku. Aku bahkan tidak membuka mata. Dia datang. Suara langkah kaki yang familiar. Dengan sedikit goyah, mengendap-endap mendekati tempat tidurku, lalu sisi kasur sedikit tenggelam. Aroma anggur beras manis bercampur aroma tubuh gadis itu menyerbu masuk ke hidungku tanpa bisa dihindari. Kemudian, tubuh hangat dan panas menempel di punggungku, dua lengan ramping melingkari pinggangku. Satu kaki juga naik tanpa sungkan, seluruh tubuhnya seperti koala yang marah, melilitku dengan erat. Ayu, teman baik, kepala Sunian bergesekan di leherku. Napas hangat menyembur ke kulitku, membangkitkan getaran halus. Seluruh otot tubuhku langsung menegang. Jakunku bergerak naik turun tanpa terkendali. Ini terjadi lagi. Sudah ketiga kalinya bulan ini. Seorang yang beruntung yang melakukan perjalanan ke novel pria yang menyegarkan ini. Pemilik aslinya adalah generasi kedua kaya raya kelas atas. Kekuatan keluarganya sangat besar, tetapi dia sendiri adalah seorang pemain yang tidak belajar apapun. Sedangkan aku, sebelum melakukan perjalanan, aku hanyalah masyarakat biasa seperti pekerja kantoran. Begitu aku datang, aku langsung mewujudkan impian utama untuk berbaring dan bersantai dalam hidup. Punya uang, punya waktu luang, punya perut six-pack dan garis ikan duyung. Dan sekelompok bawahan yang cakap yang bekerja keras hingga terbang. Yang perlu kulakukan hanyalah bangun secara alami setiap hari. Sering mempelajari 8 masakan utama Tiongkok, meneliti arak beras buatan sendiri. Hidup lebih nyaman daripada dewa. Aku tidak tertarik untuk mendominasi dunia. Aku hanya ingin menikmati hidup dan bersenang-senang. Dan Sunian adalah berbaring santai dalam hidupku. Kejutan yang paling manis dan paling menyiksa. Dia adalah teman masa kecilku. Keberadaan yang lebih mempesona daripada bintang wanita manapun yang digambarkan dalam buku. Keluarga yang lebih kaya dariku. Memiliki wajah malaikat yang murni dan menggairahkan, tetapi karakternya sedikit manja. Sangat menggemaskan. Seharusnya, ini adalah pemeran utama wanita yang datang sendiri. Tapi masalahnya, dia selalu menganggapku sebagai saudara, terutama setelah mabuk. Saudara? Aku mau cerita, Chen selalu itu. Menyebalkan sekali, terus saja ingin membuatku minum. Dia bergumam tidak jelas di telingaku. Dengan suara sengau yang kental, seperti sedang merajuk, aku memejamkan mata. Merasakan kelembutan yang menempel erat di punggungku. Perut bagian bawahku merasakan panas yang familiar. Aku mengeluarkan suara dari tenggorokanku, jangan bicara, cepat tidur. Dan jangan bergerak. Logikaku sedang di ujung tanduk, siap meledak. Kamu memang yang terbaik, Ayu. Dia sepertinya tidak menyadari ketegangan di antara kami. Malah memelukku semakin erat. Hanya kamu yang terbaik, katanya. Bibirnya yang hangat, sengaja atau tidak, menyentuh telingaku. Lalu, dengan lembut menggigit daun telingaku. Sengatan listrik meledak dari daun telinga. Seketika menyebar ke seluruh tubuh. Aku langsung membuka mata, menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Kukuku hampir menusuk telapak tangan. Gadis ini, apakah dia tahu apa yang sedang dia lakukan? Setiap kali seperti ini, mulutnya memanggilku saudara, tetapi tubuhnya jujur luar biasa. Menggigit daun telinga, menyentuh otot perut, bahkan suatu kali tertidur. Tangannya masih gelisah bergerak ke bawah. Aku adalah pria normal, seorang pria berusia 20-an. Pria sehat lahir dan batin, tipe yang akan bereaksi saat dekat dengan wanita cantik. Apalagi dengan level Sunian. Setiap kali dia mendekat, itu adalah siksaan bagiku. Selama 2 tahun sejak aku bertransmigrasi. Aku mengandalkan pengendalian diri yang kuat, berulang kali melafalkan mantra penenang di tengah malam agar tidak menjadikan kelinci putih kecil yang menawarkan diri ini sebagai istri di tempat. Karena aku tahu, dia benar-benar menganggapku sebagai saudara. Keluarganya utuh dan terlindungi dengan baik. Terlalu terlindungi dengan baik. Dia tidak tahu apa-apa tentang hubungan pria dan wanita, mengira bahwa terhadap saudara baiknya. Aku agak tidak tahan. Sentuhan hangat dan lembab di daun telinga masih berlanjut. Bahkan dengan gigitan kecil. Aku bisa mendengar dengan jelas suara detak jantung di antara tulang rusukku. Reaksi tubuhku hampir melampaui batas akal sehat, nian-nian. Suaraku serak tak terkendali. Jangan main-main. Aku tidak main-main. Dia menjawab dengan gumaman lirih, tidak hanya tidak berhenti, tetapi malah menjulurkan lidahnya. Menjilatnya dengan lembut. HMPH, garis terakhir dalam pikiranku. Putus. Persetan dengan persaudaraan. Persetan dengan pengendalian diri. Aku tiba-tiba membalikkan badan dan menekannya di bawahku. Dalam kegelapan. Aku tidak bisa melihat ekspresinya,
Tapi aku bisa merasakan tubuhnya yang menegang seketika dan matanya yang membelalak karena terkejut. Jangan sengaja. Ada sedikit getaran dalam suaranya. Ingatan sepertinya sedikit terbangun. Sunian, aku mencondongkan tubuh. Ujung hidungku hampir menyentuh ujung hidungnya. Menggunakan suara paling berbahaya dan serak dalam hidupku. Mengucapkan kata demi kata, kaulah yang mengambil inisiatif lebih dulu. Bangunlah. Jangan menyangkalnya setelah bangun tidur. Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu reaksinya, aku menunduk dan dengan kasar mencium bibirnya yang cerewet dan membuatku terobsesi. Bibir Sunian lebih lembut dari yang aku bayangkan, dengan aroma manis anggur. Dia benar-benar linglung, tubuhnya kaku mencondongkan kepalanya ke belakang, membiarkanku menyerbu wilayahnya. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang kencang, menembus pakaian tipis, membentur dadaku berulang kali. Ciuman ini penuh dengan agresi dan kerinduan yang telah lama ditekan, sampai dia hampir tidak bisa bernapas. Mengeluarkan erangan halus, aku sedikit mundur, dahiku menempel di dahinya. Terengah-engah kasar. Dalam kegelapan, matanya bersinar luar biasa. Seperti dua bintang yang dicuci oleh seseorang, penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Kamu menciumku? Dia bertanya dengan tergagap, suaranya pelan seperti dengungan nyamuk. Aku menjawab. Jari-jariku membelai bibirnya yang agak merah dan bengkak karena ciumanku. Bagaimana rasanya? Dia menatapku dengan bodoh, tidak berbicara untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia sepertinya bereaksi dan tiba-tiba mendorongku. Tentu saja, tidak berhasil mendorongku. Tubuhku, setelah 2 tahun berolahraga, sekuat batu. Sengaja. Bajingan. Kita bersaudara. Akhirnya dia menemukan suaranya kembali, dengan nada menangis. Tinju itu memukul dadaku dengan lemah. Saudara, aku terkekeh, meraih tangannya yang nakal. Menekannya di atas kepala. Apakah begitu caramu menjadi saudara? Aku menarik tangannya. Terus ke bawah, membelai otot dadaku yang tegas, melewati perut six-packku yang kencang. Akhirnya berhenti di tepi jurang tempat hasratku bergejolak karena dia. Setiap kali mabuk, dia selalu menggodaku. Menyentuh perutku, menggigit telingaku. Apakah kau menganggapku tempat sampah? Suaraku rendah. Dengan sedikit nada akhir dan sedikit keinginan yang tak terkendali. Tangannya berada di perutku. Bisa merasakan dengan jelas otot-otot di sana yang langsung menegang karena sentuhannya, memancarkan panas yang luar biasa. Dia ketakutan dan ingin menarik tangannya, tetapi aku menekannya dengan kuat. Lepaskan aku. Dia benar-benar hampir menangis. Tidak, aku menundukkan kepala. Bibirku hampir menyentuh bibirnya. Sunian, aku sudah menahanmu selama 2 tahun. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku tidak pernah berpikir untuk hanya menjadi saudaramu. Aku menyukaimu. 3 kata ini aku ucapkan dengan jelas dan tegas. Kegelapan adalah katalis terbaik. Juga warna pelindung terbaik. Sunian benar-benar terdiam, hanya menyisakan suara napas yang sangat cepat. Di ruangan yang sunyi, aku bisa merasakan tangannya di perutku. Tidak lagi meronta, malah sedikit panas. Apakah yang kau katakan itu benar? Setelah sekian lama, dia bertanya dengan suara seperti mimpi. Benarkah? Aku menciumnya lagi. Kali ini lebih lembut, dengan sentuhan menenangkan dan tulus. Kali ini, dia tidak melawan, bahkan ketika aku hendak mundur. Dia dengan canggung dan kikuk membalas ciumanku. Hatiku bergetar. Semua pertahananku runtuh sepenuhnya pada saat itu. Keesokan paginya, sinar matahari menembus celah-celah tirai, menyoroti bayangan belang-belang di ruangan itu. Aku membuka mata. Hal pertama yang kulihat adalah Sunian yang tidur nyenyak di pelukanku. Dia seperti anak kucing. Benar-benar meringkuk di pelukanku. Bulu mata panjangnya menutupi bayangan kecil di bawah kelopak matanya. Wajah tidurnya tenang dan indah. Semua yang terjadi semalam, bukanlah mimpi. Aku menunduk dan mencium keningnya yang mulus. Dia bergerak sedikit. Dia mengeluarkan gumaman puas dan semakin mendekat ke pelukanku. Aku tersenyum tanpa suara. Perasaan ini sungguh memuaskan. Inilah yang kuinginkan. Bersantai dan menikmati hidup. Ponsel bergetar di meja samping tempat tidur. Aku mengambilnya dan melihatnya. Itu asisten pribadiku, Lin Zheng. Lin Zheng, bos, grup Jiang mengalami masalah. Chen Feng dari keluarga Chen menyerang proyek penting mereka, yang mungkin memengaruhi kerja sama kita dan keluarga Su. Perlu turun tangan? Grup Jiang, Jiang Zixia. Nama ini terlintas di benakku. Dia adalah CEO wanita gunung es dari pemilik tubuh asli. Juga mantan tunangan pemilik tubuh asli. Karena dia memandang rendah sifat bermain-main pemilik tubuh asli, sebulan yang lalu, dia dengan angkuh membatalkan pertunangan denganku di depan semua orang. Dia berkata, kita bukan dari dunia yang sama. Aku mengejar puncak karir, sedangkan kamu hanya puas berjemur di kaki gunung. Saat itu, aku hanya dengan pengecut mengatakan, semoga kamu berhasil, berbalik dan pergi dengan gagah, membuatnya tercengang. Dia pikir aku sedih. Dia tidak tahu, aku sudah sangat senang di dalam hati. Seorang gila kerja yang sepenuh hati pada karirnya.
Untuk apa menikahinya? Untuk disembah? Tidak seharum Nian-Nianku. Tidak semanja Nian-Nianku. Adapun Chen Feng, seorang penjahat kecil dalam buku. Dia sok tahu dan ingin menggunakan Jiang Zixia sebagai batu loncatan, tetapi akhirnya dihancurkan dengan mudah oleh pemeran utama pria buku aslinya. Sekarang, aku melihat Sun Yan dalam pelukanku. Proyek ini memengaruhi keluarga Su. Itu tidak bisa dibiarkan. Aku tidak ingin ada masalah di keluarga calon istriku. Aku mengetik dengan satu tangan dan membalas, harus. 1 jam? Aku ingin melihat Chen Feng bangkrut. Selain itu, pisahkan semua risiko dengan Jiang Xi. Tetapi lindungi kepentingan keluarga Su. Jangan biarkan perjalanan bulan madu Nian-Nian dan aku hancur. Ya, aku sudah mulai merencanakan perjalanan bulan madu. Lin Zheng, siap. Bos, jaminan tugas selesai. Semoga Anda dan Nona Su hidup bahagia. Balasan Lin Zheng, seperti biasa, singkat. Aku bisa membayangkan wajah poker datarnya yang abadi di ujung telepon sana, dan hatinya mungkin sedang dengan panik mengeluh bahwa bos memerintah dunia sambil berbaring. Aku meletakkan teleponku dan menatap orang di pelukanku. Aku tidak bisa menyembunyikan senyum di bibirku. Bulu mata Sun Yan bergetar. Perlahan membuka matanya, mata bertemu, dan udara langsung membeku. Matanya pertama kali bingung, lalu kaget, dan kemudian kenangan tadi malah membanjir seperti air pasang. Wajahnya langsung memerah. Dari pipi hingga pangkal lehernya. Jeritan yang cukup untuk menjungkir balikan atap bergema di seluruh villa. Dia tiba-tiba duduk dan membungkus dirinya dengan selimut, menunjukku. Bibirnya bergetar, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Kamu. Aku. Aku bersandar di kepala tempat tidur dengan tenang, otot tubuh bagian atasku yang telanjang ramping. Otot perut Sixpa sangat jelas di bawah sinar matahari pagi. Selamat pagi, Nian-Nian. Aku tersenyum padanya. Apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Sengaja. Dasar kau, binatang buas. Dia akhirnya berteriak dan meraih bantal di tempat tidur dan melemparkannya ke arahku. Aku dengan mudah menangkapnya. Aku binatang buas? Aku mengangkat alisku. Siapa yang memelukku dan tidak melepaskanku tadi malam? Juga menggerogoti telingaku. Aku mabuk, dia dengan paksa membantah. Mabuk berarti kamu tidak bisa mengakuinya? Aku berpura-pura sedih. Aku pikir, kita sudah menjadi pacar. Siapa? Siapa yang jadi pacarmu? Matanya menghindar, wajahnya merah seperti akan meneteskan darah. Bukankah begitu? Aku membuka selimut dan berpura-pura turun dari tempat tidur. Kalau begitu aku pergi. Lagi pula aku tidak rugi. Begitu aku bangun, dia melihat yang ada di tubuhku. Bekas cakaran ambigu. Wajahnya semakin merah dan tiba-tiba menarikku kembali. Menutupi aku dan dia dengan selimut. Jangan pergi, dia berteriak teredam di dalam selimut. Kenapa? Aku berbisik di dalam selimut gelap, mendekatinya. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Bertanggung jawab. Aku tertawa terbahak-bahak di dalam selimut. Dadaku bergetar, membuatnya menggerutu ringan. Baiklah. Aku langsung setuju. Suaraku penuh kegembiraan. Aku akan segera melamar ke Paman Su. Suruh dia menikah denganmu? Siapa yang mau menikah denganmu? Dia meniupkan napas ke dadaku. Sentuhannya ringan seperti induk ayam. Tidak menikah denganku? Lalu bagaimana aku harus bertanggung jawab? Aku meraih tangannya, menciumnya sekilas. Atau kau ingin kabur tanpa bertanggung jawab? Suhu di ruang kecil di dalam selimut naik drastis. Napasnya menjadi panas. Aku tidak ingin kabur. Suaranya semakin kecil. Tapi, terlalu cepat. Terlalu cepat? Aku terkekeh. Aku sudah menunggumu selama 2 tahun, Nian-Nian. Sejak pertama kali kau mabuk dan naik ke tempat tidurku, aku sudah menunggu. Dia tidak berbicara lagi, hanya menyembunyikan wajahnya di dadaku seperti burung unta. Aku memeluknya, hatiku terasa lembut. Aku tahu. Dia butuh waktu untuk mencerna. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Aku mengacak-acak rambutnya. Bangun dulu, aku akan membuatkanmu sarapan. Kau bisa memasak? Dia mengangkat kepalanya dari dadaku, tanpa tidak percaya. Di matanya, aku mungkin hanyalah seorang tidak berguna. Tuan muda pemalas yang tidak melakukan apa-apa. Tentu saja, aku mencubit hidungnya. Keahlian memasakku setara dengan bintang 3 Michelin. Aku tidak bercanda. Salah satu kesenangan dari hidup rebahan adalah meneliti makanan. Aku tidak berani bilang menguasai 8 masakan utama. Tetapi membuat sarapan yang bisa menaklukkan gadis kecil sudah lebih dari cukup. Aku bangun. Aku mengambil kemeja putihku dari lemari untuknya. Pakai ini dulu. Kemejanya besar. Dipakainya, hanya sampai pangkal pahanya, memperlihatkan 2 kaki panjang yang lurus dan putih. Ada daya pikat yang berbeda. Aku merasa tenggorokanku sedikit kering lagi. Aku segera berbalik dan masuk ke kamar mandi. Tenang, Guyu. Masih ada hari esok. Setelah aku mandi, Sun Yan sudah duduk manis di meja makan, kedua tangannya dengan gugup meremas-remas.
Seperti anak sekolah dasar yang menunggu vonis. Aku berjalan ke dapur terbuka, dengan terampil mengambil telur dari lemari es. Susu, bacon, dan roti panggang. Oleskan mentega tipis di atas wajan. Pecahkan 2 telur steril. Panasnya pas. Telur mata sapi yang digoreng. Kuning telur menjadi sempurna meleleh. Bacon digoreng hingga sedikit renyah. Roti panggang dipanggang hingga berwarna kuning keemasan di kedua sisi. Ditambah secangkir susu hangat dan salad buah kecil. 10 menit. Sarapan sempurna diletakkan di depannya. Sun Yan tercengang. Dia melihat sarapan seperti karya seni di piring dan kemudian melihatku. Matanya penuh dengan eksplorasi dan keanehan. Apakah kamu benar-benar sengaja? Asli. Aku menarik kursi di seberangnya dan duduk. Cobalah. Dia dengan hati-hati mengambil garpu dan menusuk kuning telur mata sapi. Cairan kuning keemasan perlahan mengalir keluar dan masuk roti panggang di bawahnya. Dia memotong sepotong kecil. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Matanya langsung berbinar. Enak. Ekspresi puas itu membuatku merasa semua pujian lambat untuk diucapkan. Makan pelan-pelan. Tidak ada yang merebutnya darimu. Aku tersenyum dan memberinya susu. Sarapan. Berakhir dalam suasana yang hangat dan sedikit halus. Sun Yan tampaknya telah menerima fakta perubahan hubungan kita. Meskipun dia masih malu, dia tidak lagi menolak kedekatanku. Dia bahkan memelukku dari belakang saat mencuci piring. Menempelkan wajahnya di punggungku. Sengaja. Apakah kata-kata yang kamu ucapkan tadi malam masih berlaku? Yang mana? Aku bertanya dengan sengaja. Itu. Kalimat suka padaku. Aku mematikan keran. Berbalik. Memegang wajahnya. Menatap matanya dengan serius. Sun Yan. Aku menyukaimu. Bukan suka seperti saudara. Tapi suka seorang pria kepada seorang wanita. Aku ingin menikahimu. Ingin menghabiskan seumur hidup bersamamu. Matanya langsung memerah. Aku juga. Dia berjinjit dan berinisiatif mencium bibirku. Kami bermesraan sepanjang pagi sampai ponselku berdering lagi. Itu masih Lin Jing. Bos. Suaranya setenang biasanya, tetapi dengan sedikit kecemasan yang tidak mudah dideteksi. Selesai. Aku menjawab dengan malas. Satu tangan masih memijat pinggang Sun Yan. Semua rantai pendanaan Chen Feng telah putus. Aset atas namanya dalam 1 jam. Dibeli secara legal oleh beberapa perusahaan cangkang yang kita kendalikan. Dia sekarang berutang lebih dari 50 miliar. Dia sudah mengumumkan kebangkrutan. Seluruh prosesnya bersih dan rapi. Komisi Regulasi Sekuritas pun tidak dapat menemukan masalah apapun. Aku tahu, kataku dengan tenang. Inilah alasan aku menyukai Lin Zheng. Kemampuan kerjanya kelas 1, tidak ada omong kosong. Selain itu, Lin Zheng terus melaporkan, sesuai perintah Anda, kami telah menghilangkan risiko grup Jiang. Namun, Nona Jiang sepertinya tidak menghargainya. Dia baru saja mengadakan konferensi pers yang menyatakan bahwa dia, dengan kekuatannya sendiri, membalikkan keadaan. Mengalahkan pengambil alihan jahat Chen Feng. Nada suara Lin Zheng membawa sedikit sarkasme. Sekarang berita utama berita keuangan. Adalah serangan balik Ratu Es, memujinya sebagai jenius bisnis. Aku tidak bisa menahan tawa. Jiang Xing masih sama seperti dulu. Selalu begitu bangga, selalu begitu kuat. Dia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa tunangan yang tidak berguna di matanya itu adalah orang yang benar-benar memegang kendali. Biarkan saja dia, kataku acuh tak acuh. Asalkan tidak mempengaruhiku. Mengerti? Kata Lin Zheng. Bos, ada satu hal lagi. Katakan. Koki dari restoran Michelin bintang 3 di Prancis yang Anda minta untuk saya perhatikan sebelumnya, berniat untuk berkembang di Tiongkok. Saya sudah memeriksanya. Dia paling ahli dalam membuat makanan penutup, terutama macaron dan soufflé. Mataku berbinar. Aku melirik Sun Yan yang sedang bersandar di pelukanku, menonton TV seperti kucing. Aku ingat dia paling suka makan makanan penutup. Gali dia. Aku berkata tanpa ragu, tidak. Beli seluruh restorannya. Buka di pusat kota. Namanya adalah, tidak bisa melupakanmu. Di ujung telepon sana terdiam selama 3 detik. Baik, bos. Nada suara Lin Zheng. Sepertinya mengandung sedikit asam. Setelah menutup telepon, Sun Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa? Seorang bawahan. Aku mengusap kepalanya. Nian, apakah kamu ingin memiliki toko makanan penutup milikmu sendiri? Yang paling enak di seluruh dunia. Dia tertegun sejenak, lalu tersenyum manis. Selama itu darimu. Makanan di pinggir jalan pun terasa enak, kamu memang pandai bicara. Aku tidak bisa menahan diri untuk menunduk. Dan menciumnya lagi. Saat itu, bel pintu berdering. Aku sedikit bingung, siapa yang akan datang jam segini? Sun Yan pergi membuka pintu, dan di depan pintu berdiri orang yang tidak aku duga, Jiang Zixia. Dia mengenakan setelan kerja hitam yang dipotong dengan pas, rambutnya disanggul rapi di belakang kepala. Dan wajahnya masih menunjukkan ekspresi dingin yang menjauhkan orang. Ketika dia melihat Sun Yan yang membuka pintu. Hanya mengenakan kemeja putihku,
Secercah keterkejutan yang jelas melintas di mata dinginnya. Tatapan Jiang Zixia seperti dua bilah es tajam, menyapu Sun Yan berulang-ulang. Mulai dari rambutnya yang acak-acakan, hingga bibirnya yang sedikit bengkak, hingga kemeja yang jelas milik pria. Yang longgar, dan kaki panjang yang tampak samar di bawah kemeja itu. Akhirnya, pandangannya tertuju pada leher Sun Yan, beberapa titik merah. Yang ambigu yang tidak bisa disembunyikan sama sekali. Pupil mata Jiang Zixia menyusut dengan jelas. Untuk pertama kalinya, retakan muncul di wajah gunung esnya yang tidak pernah berubah selama 10.000 tahun. Sun Yan, suaranya 3 kali lebih dingin dari biasanya. Kenapa kamu di sini? Berpakaian seperti ini? Sun Yan merasa sedikit tidak nyaman ditatap olehnya, dan tanpa sadar menarik kerah kemejanya. Tapi kemudian, dia seolah mengingat sesuatu, menegakkan punggungnya, dengan sedikit senyum manis di wajahnya. Dan sedikit senyum provokatif, Kak Zixia, kebetulan sekali. Dia menyingkir, membiarkanku terlihat oleh Jiang Zixia. Tentu saja aku di rumah pacarku. Dia sengaja menekankan kata pacar. Aku bersandar di dinding ruang tamu, bersedekap, menonton adegan di depan mataku dengan penuh minat. Benar-benar pertunjukan yang bagus, pertemuan pertama mantan dan pacar saat ini. Tatapan Jiang Zixia melewati Sun Yan. Jatuh padaku, tatapan itu sangat kompleks. Ada keterkejutan. Ada kebingungan, ada penyelidikan, bahkan ada sedikit kemarahan karena merasa tersinggung yang bahkan tidak dia sadari sendiri. Seperti mainan yang dia buang, bahkan jika dia tidak menginginkannya lagi, dia tidak akan mengizinkan orang lain mengambilnya secepat itu. Pacar, suara Jiang Zixia sangat dingin hingga bisa menjatuhkan es, sengaja. Nada bicaranya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, seolah berkata, bagaimana mungkin kamu menyukai sampah seperti ini? Sun Yan tidak senang, dia langsung seperti anak ayam betina yang melindungi makanannya, merentangkan tangannya di depanku. Benar, itu adalah Ayu. Dengan marah menatap Jiang Zixia. Kak Zixia, Ayu adalah pacarku. Aku tidak mengizinkanmu mengatakan itu tentang dia. Jiang Zixia tersedak, wajahnya menjadi lebih jelek. Dia mungkin tidak menyangka bahwa Sun Yan yang biasanya lembut dan manis, akan demi aku melawannya secara langsung. Sun Yan, apakah kamu tertipu olehnya? Jiang Zixia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Kamu tahu orang seperti apa dia, kan? Seorang anak manja yang tidak belajar apapun, hanya tahu makan, minum, dan bersenang-senang. Apa yang bisa dia berikan padamu? Dia bisa memberiku apa yang tidak bisa kamu berikan. Sun Yan membalas tanpa menunjukkan kelemahan. Kalimat ini sangat ambigu, aku hampir tertawa terbahak-bahak. Wajah Jiang Zixia seketika memiliki ratusan ekspresi. Dadanya naik turun karena marah. Menunjuk Sun Yan, kamu benar-benar tidak masuk akal. Kenapa aku tidak masuk akal? Sun Yan cemberut dengan sedih. Ayu sangat baik padaku, dia akan membuatkanku seluruh dunia. Sarapan ternak, akan membelikanku toko makanan penutup favoritku. Dia juga akan saat dia berbicara, wajahnya memerah. Diam-diam menoleh untuk menatapku, cinta dan ketergantungan di matanya, sama sekali tidak bisa disembunyikan. Kata-kata ini, setiap kata, seperti jarum, tertancap tajam di hati Jiang Zixia. Kerajaan bisnis yang dia banggakan, kesuksesan karir yang dia peroleh dengan susah payah. Pada saat ini, di hadapan sarapan ternak yang disebutkan Sun Yan, tampak begitu pucat dan tidak berdaya. Sampah yang selalu dia pandang rendah. Sampah yang hanya tahu menikmati hidup itu, ternyata bisa melakukan hal-hal yang tidak dia hargai. Dan tidak akan pernah dia lakukan. Sementara Sun Yan, orang ini, wanita angkuh yang tidak kalah dalam penampilan dan kekayaan, ternyata hanya karena ini, memilih Guyu, ini membuat harga diri Jiang Zixia terpukul lebih dari sebelumnya. Sarapan, toko makanan penutup, Jiang Zixia mencibir. Nada suaranya penuh penghinaan. Sun Yan, apakah hanya ini pengejaranmu? Aku sangat kecewa. Dia menoleh untuk melihatku, tatapannya kembali menjadi inspeksi yang tinggi dan perkasa. Guyu, aku datang hari ini untuk berterima kasih padamu. Berterima kasih padaku, aku mengangkat alisku. Aku tahu, kali ini mengalahkan Chen Feng, ada campur tangan keluarga Gu di belakangnya. Kata Jiang Zixia, dengan sedikit kesombongan di wajahnya, meskipun aku tidak membutuhkannya. Tetapi karena kalian telah melakukannya, aku akan mengingat bantuan ini. Katakan, kompensasi apa yang kamu inginkan? Uang? Atau proyek? Selama aku mampu. Sikap memberinya ini membuatku merasa sedikit lucu. Sampai sekarang dia masih berpikir, itu ayahku. Atau kakekku, demi hubungan baik keluarga di masa lalu. Membantunya. Dia sama sekali tidak tahu seluruh kejadian. Dari awal hingga akhir, hanya aku yang berbaring di tempat tidur, bergerak. Hanya mengirim janji satu pesan. Dan satu-satunya alasan aku mengambil tindakan, hanya karena aku tidak ingin bisnis keluarga istri masa depanku terpengaruh, tidak ada hubungannya dengan Jiang Zixia. Kompensasi? Aku tersenyum.
Tidak ada hubungannya sama sekali. Kompensasi? Aku tertawa. Perlahan-lahan berdiri dari dinding, berjalan ke sisi Sun Yan. Memeluknya. Aku menunduk, di depan Jiang Zixia. Mencium bibir Sun Yan dengan ringan. Kompensasiku sudah didapatkan. Aku melihat wajah Sun Yan yang langsung memerah. Dan wajah Jiang Zixia yang langsung pucat, sudut mulutku semakin naik. Presiden Jiang, jika tidak ada yang lain, silakan kembali. Nada bicaraku menjadi dingin. Aku dan pacarku masih ingin melanjutkan. Meningkatkan keintiman. Jiang Zixia terhuyung, seolah menerima pukulan besar. Dia menatapku tajam, lalu menatap Sun Yan di pelukanku yang tampak bahagia dan sedikit pamer. Tatapannya seolah ingin membakar segalanya. Akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya melotot tajam padaku, lalu berbalik. Berjalan pergi dengan sepatu hak tinggi tanpa menoleh ke belakang. Punggungnya itu, entah bagaimana terlihat sedikit menyedihkan. Begitu Jiang Zixia pergi, Sun Yan langsung melompat di pelukanku. Seperti anak kecil yang memenangkan pertempuran. Ayu, kamu keren sekali tadi. Dia memeluk leherku dan mengecup pipiku dengan keras. Aku tersenyum dan mencubit pipinya. Hanya itu yang keren? Tentu saja. Dia menatapku dengan kagum. Kamu tidak melihat ekspresi Jiang Zixia tadi. Wajahnya menjadi hijau. Sangat melegakan. Bisa dilihat. Biasanya dia sering ditekan oleh aura dingin Jiang Zixia. Tapi, dia menatapku dengan sedikit khawatir. Ayu, apakah kamu benar-benar membantu Jiangxi Group? Aku dengar masalah ini sangat rumit. Chen Feng datang dengan agresif. Itu hanya masalah kecil. Aku berkata dengan santai. Tapi, aku dengar dari ayahku, bahkan dia pun merasa sulit. Bagaimana bisa? Matanya yang besar dipenuhi rasa ingin tahu. Inilah sensasi yang dibawa oleh perbedaan informasi. Diam-diam memperhatikan orang lain karena sedikit hal kecil yang aku lakukan dan membuat mereka terkejut. Dan menebak-nebak, dan mengagumi. Karena pacarmu ini adalah seorang jenius. Aku mengusap hidungnya dan berkata setengah bercanda. Cih, narsis. Meskipun dia berkata begitu. Namun, sorot kekaguman di matanya semakin kuat. Baiklah. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku menggendongnya, membuatnya berseru kaget. Kita masih memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Apa? Apa itu? Dia melingkarkan lengannya di leherku, pipinya memerah, aku menggendongnya menuju kamar tidur. Berbisik di telinganya, tentu saja, mari kita gali lebih dalam. Tubuh pacarku, cukup awal. Beberapa hari berikutnya, aku sepenuhnya menerapkan prinsip berbaring santai, urusan perusahaan. Ada Lin Zheng dan kelompok pekerja keras lainnya, sama sekali tidak perlu aku khawatirkan. Kehidupanku setiap hari adalah menemani Sun Yan, kami bersama-sama meringkuk di sofa, menonton film lama. Ketika dia melihat bagian yang menyentuh, dia menangis terseduh-seduh. Aku memeluknya. Sambil mengejeknya menangis seperti kucing kecil, sambil dengan kikuk menyeka air matanya. Kami bersama-sama mempelajari masakan di dapur. Dia selalu membuat kekacauan, bukan menaruh garam sebagai gula, hampir membakar dapur. Pada akhirnya, selalu berakhir dengan aku tertawa dan menangis, lalu sendirian membereskan kekacauan. Kami juga pergi ke gym bersama. Ketika aku melakukan bench press, dia duduk di atasku. Berfungsi sebagai barbel manusia, kelembutan dan kehangatan di pelukanku, aku merasa bisa mengangkat seekor sapi. Ayu, otot perutmu sangat keras. Tangan kecilnya bergerak-gerak di perutku, dengan ekspresi ingin tahu. Suka? Tanyaku terengah-engah. Suka. Dia mengangguk tanpa ragu, lalu mendekat, dan mencium pipiku. Hanya menyukaimu. Di gym, beberapa gadis kecil di samping melihat pemandangan ini. Semua menutup mulut mereka, mengeluarkan jeritan iri. Standar ganda publik semacam ini. Favoritisme yang tidak disembunyikan, membuat kesombonganku sangat puas. Tentu saja. Meskipun aku puas, masih panggilan eksklusif yang diberikan Sun Yan kepadaku. Dia tidak memanggilku Guyu, juga tidak memanggilku Ayu, tetapi memanggilku Yuku. Setiap kali dia menggunakan suara lembutnya, memanggilku Yuku. Aku, hatiku hampir meleleh. Dan aku, memanggilnya Nian-Nian. Memikirkannya selalu, tidak pernah melupakannya. Hari ini, kami sedang berjemur di tepi kolam renang di halaman rumah. Aku berbaring di kursi malas. Menikmati berjemur, Sun Yan berbaring di sampingku, bermain ponsel membaca berita. Wah, Yuku, lihat ini. Dia tiba-tiba mendorongku dengan semangat. Aku dengan malas membuka satu mata. Ada apa? Lihat berita viral ini. Miliarder misterius Jin Cheng menggelontorkan banyak uang untuk membeli toko makanan penutup top Prancis, La Vigne. Dia menyerahkan ponselnya kepadaku. Berita itu mengatakan bahwa nama toko ini adalah Nian Nian Buang. Sepertinya nama perusahaanmu. Aku tersenyum. Bukan sepertinya. Memang aku yang membelinya. Sun Yan tertegun. Kamu yang membelinya? Ya. Aku duduk dan dari ember es di samping,
mengambil jus apel dingin dan menyerahkannya padanya. Ini hadiah untukmu. Suka? Dia menatapku dengan bodoh, matanya perlahan berkaca-kaca. Apakah yang kamu katakan beberapa hari yang lalu itu benar? Kapan aku pernah berbohong padamu? Tapi, ini terlalu berharga. Dia tahu betapa pentingnya restoran itu. Itu tidak bisa diukur hanya dengan uang. Selama kamu suka. Itu tidak berharga. Aku menyeka air mata di sudut matanya dan memegangi wajahnya. Aku bilang, aku akan memberikanmu yang terbaik di seluruh dunia. Ini hanyalah sebuah permulaan. Nian-Nian, dia tidak bisa menahan diri lagi dan menangis di pelukanku. Menangis terseduh-seduh. Aku tahu ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata haru, air mata kebahagiaan. Aku memeluknya, menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. Hatiku damai. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Bukanlah masalah. Membuat wanita yang kucintai bahagia, berapapun uang yang dikeluarkan, itu sepadan. Saat itu, ponselku berdering. Itu adalah nomor asing. Awalnya aku tidak ingin menjawab, tetapi Sun Yan berkata dengan suara teredam di pelukanku, angkat saja. Siapa tahu ada urusan mendesak. Aku terpaksa mengangkatnya. Halo. Di ujung telepon sana, terdengar suara dingin dan familiar. Gu Yu. Ini aku, Jiang Zixia. Aku mengerutkan kening. Kenapa dia datang lagi? Ada apa? Nada bicaraku sangat tidak sabar. Aku ingin bertemu denganmu sekali. Suaranya terdengar agak lelah, tapi masih dengan kesombongan yang keras kepala itu. Ada beberapa hal yang ingin kubicarakan denganmu secara langsung. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Aku langsung menolak. Aku sibuk. Kau menghindariku. Kenapa aku harus menghindarimu? Aku mencibir, Jiang Zong. Kami sudah membatalkan pertunangan. Aku sekarang punya pacar. Tolong jangan meneleponku lagi di masa depan. Pacarku akan tidak senang. Aku berkata, dan sengaja mencium kening Sun Yan. Sun Yan langsung mengerti, dan berteriak keras ke telepon. Benar. Aku akan tidak senang. Sangat tidak senang. Di ujung telepon sana terdiam. Aku bisa membayangkan betapa buruknya ekspresi wajah Jiang Zixia saat ini, guyu. Setelah lama, dia baru berbicara lagi, suaranya bahkan membawa sedikit pun keraguan. Aku tahu, masalah kali ini. Kaulah yang melakukannya. Bukan Paman Gu, juga bukan kakek Gu. Itu kau. Pintar sekali. Bagaimana kau tahu? Aku sedikit tertarik. Aku menyelidiki, katanya. Beberapa perusahaan cangkang yang mengakui sisi aset Chen Song itu, di belakangnya ada satu tujuan yang sama, Lin Zheng. Dan Lin Zheng adalah asisten khusus utamamu. Jadi, aku ingin tahu kenapa. Suaranya penuh dengan kepahitan. Kenapa kau membantuku? Kau jelas-jelas bisa menertawakanku. Siapa bilang aku membantumu? Aku menyela tanpa basa-basi, Jiang Zixia. Jangan terlalu percaya diri. Aku turun tangan hanya karena rencana Chen Song akan memengaruhi kepentingan keluarga Su. Dan keluarga Su adalah keluarga calon ayah mertuaku. Aku hanya melindungi bisnis keluarga pacarku. Adapun kau, itu hanya sekadar kebetulan. Kata-kata yang kukatakan ini tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Setiap kata. Seperti pisau yang menusuk dalam harga diri Jiang Zixia yang sombong itu. Di ujung telepon sana. Keheningan yang mematikan. Aku bahkan bisa mendengar napasnya yang menjadi cepat karena terkejut. Omong-omong, dia sulit menyembuhkan diri sendiri. Suaranya penuh ketidakpercayaan, dia selalu berpikir, sudah selesai. Aku sudah selesai bicara, aku malas bicara omong kosong dengannya. Jangan hubungi lagi di masa mendatang. Setelah selesai berbicara, aku langsung menutup telepon. Sun Yan mengangkat kepalanya dari pelukanku. Matanya berbinar menatapku. Ya Tuhan, penampilanmu tadi benar-benar sangat keren. Apa namanya ini? Ini disebut memotong kekacauan dengan cepat. Aku dengan bangga mengangkat daguku. Untuk mantan, memang seharusnya begitu. Tegas dan lugas, tidak meninggalkan ilusi apapun. Sun Yan memeluk lenganku. Tertawa seperti kucing yang mencuri ikan. Namun, Jiang Zixia juga cukup menyedihkan. Tiba-tiba dia merasa sedikit iba. Orang yang menyedihkan, pasti ada sisi yang dibenci. Aku berkata dengan ringan, dia sendiri yang memandang rendah diriku dulu, memilih jalan itu. Sekarang menyesal, sudah terlambat. Dalam prinsip hidupku, tidak pernah ada pilihan untuk kembali ke masa lalu. Yang kuinginkan, hanyalah orang di depan mata. Seminggu kemudian, grup Gu mengadakan pesta bisnis yang mewah. Secara nominal untuk merayakan keberhasilan proyek luar negeri tertentu. Sebenarnya, ayahku ingin agar aku sebagai pewaris lebih mengenal banyak orang. Awalnya aku tidak ingin pergi ke acara seperti ini, berpura-pura ramah. Kebencian publik bercampur aduk, di balik setiap senyum, tersembunyi perhitungan. Sangat membosankan. Tapi Sun Yan ingin pergi, katanya. Dia ingin berdiri di sisiku sebagai pacarku, dengan jujur dan adil, membiarkan semua orang tahu. Aku miliknya. Alasan ini, tidak bisa kutolak.
Jadi aku dengan luar biasa mengenakan jas hitam yang dibuat khusus, sementara Sun Yan mengenakan gaun panjang berwarna putih bulan. Di ujung gaunnya dihiasi berlian halus, berkilauan di bawah cahaya. Cantik seperti peri di bawah sinar bulan. Begitu kami muncul, kami menjadi fokus seluruh perhatian. Aku tampan dan gagah, dia cantik dan menawan, berdiri bersama. Benar-benar pasangan yang serasi. Tatapan iri melayang ke arah kami, ditambah kue kecil kesukaannya. Ada juga puding dan tiramisu. Seluruh proses terasa alami, seolah-olah kita tidak berada di pesta koktail mewah. Melainkan di dapur sendiri. Semua orang di sekitar terpana. Gujia, tuan muda dalam ingatan mereka. Tidak seperti ini. Seharusnya seorang teman yang setia, berdiskusi dengan penuh semangat. Bukannya seperti sekarang, seperti pria rumahan yang baik, seluruh perhatiannya hanya pada pacarnya. Tuan muda Gu hari ini, sepertinya agak berbeda, bukan hanya sedikit berbeda. Benar-benar orang yang berbeda. Lihatlah tatapan memuja yang dia berikan pada Nona Su. Ya Tuhan, andai saja pacarku seperti itu. Nona Su sangat beruntung. Tuan muda Gu sangat tampan. Beberapa gadis kecil di samping menutup mulut mereka. Berteriak pelan, dengan ekspresi tergila-gila. Sun Yan mendengarnya. Wajah kecilnya sedikit memerah, dan dia sedikit malu menarik lengan bajuku. Mereka semua melihat kita. Biarkan mereka melihat. Aku menyuapkan sepotong tiramisu ke mulutnya dan berbisik sambil tersenyum. Aku ingin seluruh dunia tahu bahwa kamu adalah orang yang aku manjakan. Dia membuka mulutnya dengan manis. Memakan kue itu, matanya tersenyum seperti bulan sabit. Tepat saat kita tidak peduli pada orang lain. Bermesraan, seorang tamu tak diundang datang. Jiang Zixia, hari ini dia juga mengenakan gaun malam hitam, anggun dan dingin. Aura yang kuat, seperti mawar hitam berduri. Hanya saja, wajahnya tidak terlalu baik. Ada lingkaran hitam samar di bawah matanya, terlihat sedikit lelah. Dia langsung berjalan di depan kami, menatapku dengan tatapan yang rumit, guyu. Tuan Jiang, aku menjawab dengan acuh tak acuh, bahkan tidak repot-repot mendongak. Terus dengan sepenuh hati memberi makan Sun Yan. Ketidakpedulian total ini membuat wajah Jiang Zixia semakin pucat. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah berusaha menekan emosi. Aku ingin bicara denganmu. Tidak ada waktu. Aku langsung menolak, guyu. Dia menekankan nada bicaranya, suaranya mengandung sedikit kejengkelan. Apakah kamu harus seperti ini? Akhirnya aku mendongak dan menatapnya dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, Jiang Zong, apakah kamu lupa bahwa kita sudah tidak ada hubungan lagi? Aku menarik sudut bibirku, menunjukkan senyum sinis. Aku sekarang hanya ingin bersama pacarku dengan tenang, tidak ingin diganggu oleh orang yang tidak relevan. Orang yang tidak relevan. Jiang Zong bergumam mengulangi kata-kata ini, tubuhnya bergoyang. Beberapa anak buahnya di belakangnya segera mengepung dan menatap kami dengan marah. Salah satunya adalah sepupu Chen Feng, Chen Hao. Setelah Chen Feng bangkrut, keluarga Chen juga sangat terpukul. Chen Hao ini secara alami sangat membenciku. Sengaja. Jangan terlalu sombong. Chen Hao menunjuk hidungku dan memaki. Kamu pikir kamu siapa? Hanya mengandalkan sampah keluarga. Jika bukan karena keluarga Gu, kamu bahkan tidak pantas membawakan sepatu untuk Jiang Zongjie. Benar, seorang anak manja. Berlagak sok penting. Jiang Zongjie, jangan buang-buang kata dengan orang seperti ini. Ayo pergi. Kata-kata mereka membuatku merasa tidak berharga. Sun Yan marah, wajah kecilnya memerah. Dia baru saja akan marah, tetapi aku menahannya. Aku menatap mereka. Dan tertawa. Diam-diam memperhatikan para badut ini melompat-lompat di depanku. Inilah inti dari cerita Shuang Wen. Pembaca dan saya memiliki perbedaan informasi yang paling signifikan. Diam-diam melihat para karakter lain bertingkah seperti badut, menantikan reaksi mereka yang hancur setelah mengetahui kebenarannya. Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya mengeluarkan ponsel. Dan mengirim pesan ke Lin Zheng, memintanya untuk membuat Chen Hao dan beberapa orang di sekitarnya menghilang dari dunia ini dalam 1 menit. Lin Zheng, diterima. Setelah mengirim pesan, aku memasukkan kembali ponsel ke saku dan terus mengambil sepotong macaron. Memberikannya ke mulut Sun Yan. Nian, coba ini. Sampel yang dikirim dari toko makanan penutup yang baru dibeli, seolah-olah keributan tadi tidak pernah terjadi. Penampilan mesra kami yang tidak menghiraukan orang lain ini benar-benar membuat Chen Hao marah. Apakah kamu tuli? Aku sedang berbicara denganmu. Dia meraung, dan bahkan mengulurkan tangan untuk meraih bajuku. Namun, tangannya belum menyentuhku, dia sudah dihentikan oleh 2 pengawal berpakaian hitam yang tiba-tiba muncul. Menahannya dari kiri dan kanan, apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Chen Hao berjuang dengan ketakutan. Beberapa anak orang kaya yang berteriak bersamanya juga dikendalikan dengan cara yang sama. Seluruh prosesnya lancar, cepat seperti kilat. Semua orang terkejut dengan perubahan mendadak ini. Lin Zheng mengenakan setelan jas yang rapi. Dia berjalan keluar dari kerumunan dengan wajah poker tanpa emosi seperti biasa. Dia berjalan di depanku. Membungkuk sedikit, bos,
Masalah sudah diselesaikan. Aku mengangguk, seolah hanya mengatakan. Cuacanya bagus hari ini. Bos, dia memanggil Guyu bos. Bukankah Lin Zheng adalah agen khusus andalan Story Group? Bahkan Guzong harus menghormatinya. Dia benar-benar memanggil Guyu bos. Kerumunan meledak dengan suara menghirup udara dingin. Semua orang menatap dengan tatapan aneh. Termasuk Jiang Zixia. Dia berdiri di sana dengan linglung, bibirnya sedikit terbuka. Di mata dinginnya yang biasa, untuk pertama kalinya muncul emosi yang disebut keterkejutan. Dan rasa takut. Dia akhirnya menyadari. Apa yang sebenarnya telah dia lewatkan. Dia meremehkan orang yang hanya tahu berjemur di bawah sinar matahari. Orang yang tidak berguna itu sama sekali bukan batu di kaki gunung. Dia adalah pemilik sebenarnya dari gunung itu. Suasana di tempat kejadian menjadi sunyi senyap. Tatapan semua orang terfokus padaku. Penuh hormat dan tidak percaya. Orang yang telah menjadi bahan tertawaan di lingkaran ibu kota selama bertahun-tahun. Tuan muda Gu yang bandel, sebenarnya adalah bos dari agen khusus andalan Story Group, Lin Zheng. Jumlah informasi ini terlalu besar, cukup besar untuk menumbangkan kesadaran semua orang. Chen Hao dan beberapa pengikutnya. Sudah ketakutan dan bodoh, wajah mereka pucat pasi, tergeletak di tanah. Mereka bahkan lupa untuk memohon ampun. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa orang yang baru saja mereka teriakan untuk memberi pelajaran. Orang yang tidak berguna itu sebenarnya adalah tokoh besar yang bisa menentukan hidup dan mati mereka dengan satu kalimat. Lin Zheng bahkan tidak melihat mereka, hanya melambaikan tangannya kepada pengawal di belakangnya. Beberapa orang itu segera diseret keluar dari ruang perjamuan seperti anjing mati. Aku tahu. Yang menanti mereka akan menjadi akhir yang lebih menyedihkan daripada Chen Feng. Orang-orangku, Guyu. Tidak semua orang bisa dimaki. Setelah menyelesaikan semua ini, Lin Zheng berbalik ke arahku lagi. Dengan nada hormat, bos, perlu dibersihkan? Tidak perlu. Aku melambaikan tangan, sambil menarik Sunian. Ayo pergi. Aku tidak ingin berada di sini lagi, dikelilingi dan ditonton seperti monyet oleh sekelompok orang. Aku hanya ingin segera membawa Nian-Nianku pulang. Kami berbalik, bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar. Suara Jiang Zixia terdengar dari belakang, dengan sedikit getaran dan ketergesaan. Aku berhenti. Tapi tidak menoleh. Jiang Zong, ada urusan? Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tetapi kata-kata itu sampai di bibir, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Apa yang bisa dia katakan? Mengatakan dia menyesal, mengatakan dia tidak punya mata, mengatakan dia ingin meminta maaf padaku? Dengan harga dirinya, kata-kata ini tidak bisa dia ucapkan. Jadi, dia hanya menggunakan nada yang hampir memohon. Bertanya, orang yang menyelamatkanku malam itu di klub Kaisar. Itu juga kamu, kan? Beberapa bulan yang lalu. Dia diberi obat oleh pesaing dan hampir kehilangan kesuciannya. Seseorang yang misterius menyelamatkannya. Dan mengirim semua preman yang tidak tahu malu itu ke penjara. Dia selalu mengira itu adalah seseorang rekan bisnis yang diam-diam menyukainya. Sekarang setelah dipikir-pikir, tindakan tegas dan tidak meninggalkan masalah di kemudian hari. Selain aku, siapa lagi yang bisa melakukannya? Bagaimana jika iya? Bagaimana jika tidak? Aku balik bertanya dengan dingin. Jiang Zong, biarkan saja masa lalu berlalu. Orang harus membayar harga untuk pilihan mereka. Setelah selesai berbicara, aku tidak berhenti, menggandeng Sunian, di tengah tatapan hormat dari semua orang. Keluar dari ruang perjamuan, meninggalkan Jiang Zixia sendirian berdiri di tempat dengan bingung. Wajahnya pucat seperti kertas. Aku bisa merasakan tatapannya yang panas. Penuh penyesalan dan kesakitan, terus mengikuti punggungku sampai kami menghilang di pintu. Sayang sekali, sudah terlambat di dunia ini. Tidak ada obat penyesalan. Dalam perjalanan pulang, mobil itu sangat sunyi. Sunian terus bersandar di bahuku, tidak berbicara. Aku pikir dia takut dengan kejadian tadi. Aku menghibur dengan lembut, Nian-Nian, jangan takut. Semua sudah berlalu. Dia menggelengkan kepala, mengangkat wajahnya. Sepasang mata yang cerah menatapku tanpa berkedip. Berapa banyak hal yang masih kau sembunyikan dariku? Dalam suaranya, tidak ada pertanyaan. Hanya rasa ingin tahu yang kuat. Aku tertawa, ingin tahu? Dia mengangguk dengan kuat, seperti anak ayam mematuk beras. Tunjukkan yang terbaik malam ini. Aku mendekat ke telinganya, meniupkan napas yang ambigu. Jika kau tampil baik, aku akan memberitahumu. Wajahnya langsung memerah. Bolehkah aku tahu sekarang? Dia menatapku dari atas, matanya berkilauan dengan cahaya licik. Mengatakan apa? Aku bertanya dengan pura-pura tidak tahu, tanganku dengan tidak jujur berkeliaran di pinggangnya. Katakan semua tentang dirimu. Dia menekan tanganku yang nakal, ekspresinya serius. Katakan padaku. Aku ingin tahu semuanya, bukan yang dilihat orang lain. Bukan playboy, juga bukan bos yang sangat kuat tadi. Tapi aku yang sebenarnya. Aku menatap matanya yang serius, hatiku meleleh. Aku menghela napas,
menariknya ke dalam pelukanku. Baiklah, kataku. Aku menyembunyikan rahasia perjalananku waktu. Aku hanya memberitahunya bahwa sejak kecil aku telah menunjukkan bakat yang sangat tinggi dalam bisnis, tetapi karena aku tidak suka repot, aku malas mengurusnya. Jadi aku menyerahkan semua urusan kepada Lin Zheng dan dia menjadi orang yang lepas tangan. Aku memberitahunya apa yang aku sebut bersantai. Hanya mengendalikan arah secara umum agar aku bisa hidup dengan nyaman. Aku memberitahunya. Alasan aku selalu berpura-pura menjadi nakal adalah karena aku merasa itu sangat mudah, tidak perlu menghadapi begitu banyak orang dan hal yang rumit. Jadi, Sun Yan setelah mendengar, mencerna lama, baru menyimpulkan, kamu sebenarnya seorang jenius super. Tetapi karena terlalu malas, jadi berpura-pura menjadi orang yang tidak berguna. Kesimpulan ini, walaupun sederhana dan kasar, tetapi sepertinya tidak ada masalah. Bisa dimengerti begitu. Aku mengangguk. PFFT, Sun Yan tiba-tiba tertawa. Tertawa terbahak-bahak. Kamu tertawa apa? Aku bingung. Aku menertawakan diriku sendiri. Dia memegang wajahku, tertawa sampai air mata keluar. Aku benar-benar bodoh. Aku selama ini mengira kamu adalah orang yang polos. Dan berpikir untuk melindungimu dengan baik, tidak membiarkanmu ditipu oleh orang jahat di luar. Lalu, bagaimana hasilnya? Kamu adalah orang jahat terbesar, menipu semua orang, termasuk aku. Dia berkata, sambil marah dan tertawa, menggigit bibirku. Namun, gaya bicaranya berubah, matanya menatapku dengan berbinar. Aku suka. Ya, aku menyukaimu yang seperti ini. Dia memeluk leherku, berbisik di telingaku, baik kamu yang polos, maupun kamu si Raja Iblis, aku semua suka. Karena, kamu adalah hujanku. Hatiku, terkena kalimat cinta ini. Benar-benar terpukul. Aku tidak bisa menahan diri lagi, membalikkan badan dan menekannya di sofa. Menggunakan ciuman yang dalam, membungkam semua perkataannya. Memukau. Ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur lagi. Keesokan harinya, aku dibangunkan oleh serangan Sun Yan. Dia seperti kucing liar kecil. Bermain-main di tubuhku, menyulut api. Sambil menyulut, dia cekikikan. Hujanku, cepat bangun. Matahari sudah menyinari pantat. Aku menangkap tangannya yang berbuat onar, menariknya ke dalam pelukanku. Suara serak. Tidur sebentar lagi. Semalam, aku sudah berusaha sekuat tenaga agar dia mengenalku sepenuhnya. Energi yang sangat besar. Jangan, dia menggeliat di pelukanku. Kamu berjanji padaku kemarin, hari ini membawaku ke taman hiburan. Aku baru ingat. Sepertinya memang begitu. Baiklah, baiklah, aku menyerah padamu. Aku menyerah, melihat wajah kecilnya yang penuh harapan itu. Bagaimana aku bisa tega menolak? Kita seperti pasangan biasa pada umumnya. Bermain sepanjang hari di taman hiburan, naik komedi putar, bermain bom-bom kar. Berpetualang ke rumah hantu. Di rumah hantu, hantu-hantu yang menyeramkan itu. Bahkan belum sempat muncul, Sun Yan sudah berteriak dan bersembunyi di pelukanku. Gemetaran. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis, hanya bisa memeluknya, melewati semua rintangan. Para staf yang berdandan menjadi hantu, melihat gadis cantik di pelukanku yang takut tapi juga suka bermain ini. Tidak bisa menahan tawa, dan sengaja membiarkan kami lewat dengan mudah. Saat bermain roller coaster, saat melaju ke titik tertinggi, aku membuka sabuk pengaman. Berdiri. Nian-Nian, aku mencintaimu. Aku berteriak keras ke seluruh langit. Angin masuk ke tenggorokanku, tetapi suaraku jelas dan nyaring. Sun Yan di bawah, pertama berteriak ketakutan, lalu menatapku. Tertawa, tetapi air mata mengalir. Roller coaster melaju turun. Aku kembali duduk dan memeluknya erat. Kamu gila. Dia berteriak padaku di sela-sela teriakannya, gila karenamu. Aku menunduk, menstabilkan bibirnya. Seluruh taman hiburan menjadi latar belakang cinta kita. Di malam hari, kembang api indah bermekaran di langit malam. Kami duduk di kincir ria. Ketika kincir ria naik ke titik tertinggi, aku dari saku mengeluarkan kotak beludru. Nian-Nian, aku berlutut dengan satu lutut. Membuka kotak itu. Di dalamnya, ada cincin berlian yang berkilauan. Maukah kamu menikah denganku? Sun Yan menutup mulutnya. Air mata jatuh tak henti-hentinya seperti mutiara yang putus dari talinya. Di luar jendela, kembang api meledak satu demi satu di saat yang paling indah, menerangi wajahnya. Seperti mimpi. Dia tidak berbicara, hanya terus mengangguk. Lalu dia mendekat ke pelukanku dan memelukku erat-erat. Aku bersedia. Aku bersedia. Aku tersenyum dan memasangkan cincin itu di jari manisnya. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, pas. Setelah keluar dari taman hiburan, Sun Yan masih tenggelam dalam kegembiraan yang besar. Sepanjang jalan dia memegang tanganku, berulang kali melihat cincin itu. Tertawa bodoh tanpa henti. Mimpiku. Apakah aku tidak sedang bermimpi? Tentu saja tidak. Aku meremas tangannya. Besok kita akan pergi mendaftar pernikahan. Begitu cepat,
Malam terlalu panjang, mimpi terlalu banyak. Aku takut kamu lari. Aku tidak akan lari. Dia memeluk lenganku dan menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku akan bergantung padamu seumur hidupku. Sesampainya di rumah, hal pertama yang Sun Yan lakukan adalah berfoto. Dia menarik tanganku dan mengambil banyak sekali foto cincin berlian itu. Lalu, dia masuk ke Weibo dan membuat status. Dia sendiri sudah menjadi fokus di kalangan sosialita. Dengan banyak penggemar, ditambah diriku, sang pemilik modal, bos misterius. Weibo pengumuman resmi ini langsung menjadi trending topik nomor 1 dalam beberapa menit. Sun Yan mengumumkan pertunangan cinta bos misterius rindu yang tak terlupakan. Ternyata ini artinya di kolom komentar, terdapat ratapan iri dan dengki. Dewi, kita sudah direbut oleh babi? Meskipun babi ini agak terlalu tampan. Aku patah hati. Tapi aku tetap ingin memberkati mereka. Manis sekali, cinta dewa. Melihat komentar-komentar ini, senyum di bibirku tidak berhenti. Sensasi pengumuman resmi sosial ini benar-benar tak tertandingi. Aku hanya ingin seluruh dunia tahu bahwa Sun Yan adalah milikku. Aku meneruskan Weibo-nya dan hanya menulis 2 kata. Milikku. Dominasi dan tak terbantahkan Weibo. Hancur lagi dan saat ini, di ujung kota yang lain. Jiang Zixia duduk di kantor yang kosong. Di luar jendela adalah pemandangan malam kota yang gemerlap, tetapi dunianya gelap gulita. Dia menyegarkan Weibo di ponselnya berulang kali. Melihat foto yang menyilaukan itu, jari-jari yang saling bertautan, berkat pasangan yang dibuat di surga, pasangan dewa. Melihat terusan tentang deklarasi dominasi kedaulatan yang sombong itu, hatinya seperti diremas erat oleh tangan tak terlihat, sakitnya tak tertahankan. Dia teringat tatapan dingin di pesta koktail hari itu. Dia berkata, orang selalu harus membayar harga untuk pilihan mereka. Ternyata, inilah harganya. Melewatkan pria terbaik di seluruh dunia yang seharusnya menjadi miliknya. Dan kemudian hanya bisa menyaksikan dia memberikan semua kelembutan dan cinta kepada wanita lain, dan dia hanya bisa mencicipi kepahitan ini sendirian dalam penyesalan yang tak berkesudahan. Dia mematikan telepon dan membenamkan wajahnya di telapak tangannya. Bahu bergetar tanpa suara. Ratu Es pada saat ini akhirnya menangis. Keesokan paginya, aku menarik Sun Yan yang masih kebingungan langsung ke Biro Urusan Sipil. Karena aku sudah menelepon sebelumnya. Kami melewati jalur khusus. Tidak sampai 10 menit, 2 buku merah ada di tangan. Saat keluar dari gerbang Biro Urusan Sipil, Sun Yan masih merasa sedikit tidak nyata. Dia membuka surat nikahnya. Melihat foto kami berdua di atasnya, dia terus terkikik. Aku bertanya, kita benar-benar menikah? Tentu saja. Aku mengambil buku merah dari tangannya dan mengguncangnya di depannya. Nyonya Gu, mohon bimbingannya di masa mendatang. Nyonya Gu, dia bergumam memanggil gelar itu, pipinya memerah. Tetapi matanya berkedip dengan kebahagiaan. Aku melihat penampilannya yang pemalu dan manis, hatiku menghangat. Aku menariknya mendekat dan menekannya ke dinding di gerbang Biro Urusan Sipil dan menunduk untuk menciumnya. Aku menariknya mendekat dan menahannya di dinding depan Biro Urusan Sipil. Aku menunduk dan menciumnya. Sun Yan berseru kaget, lalu lemas di pelukanku, dengan mesra membalas ciumanku. Orang-orang yang lewat menoleh, beberapa bahkan mengeluarkan ponsel untuk memotret. Klik, aku ingin menunjukkan kebahagiaan ini kepada semua orang. Ciuman itu berlangsung lama, hingga kami berdua kehabisan napas, barulah kami berpisah dengan enggan. Wajah Sun Yan semerah apel matang, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kamu benar-benar brengsek. Aku hanya brengsek padamu seorang, jawabku sambil tertawa. Menggenggam tangannya, ayo pergi, Nyonya Gu. Suamimu akan membawamu ke suatu tempat. Aku membawanya ke rumah toko yang sudah selesai direnovasi. Toko kue, Nian-Nian Buang, yang akan segera dibuka. Seluruh toko didominasi warna putih dan merah muda, bagaikan kastil impian dalam dongeng. Di depan pintu, seorang pria Prancis berambut keriting dan bermata tertutup, bersama sekelompok karyawan berpakaian koki. Berdiri berbaris dengan hormat, melihat kami, dia segera menyambut. Berbicara dalam bahasa Mandarin yang fasih, bos, Nyonya bos. Selamat datang. Dia adalah ahli kue top yang aku rekrut dari Prancis. Pierre, ini istriku. Sun Yan, aku memperkenalkannya, juga pemilik asli toko ini. Selamat, Nyonya bos. Pierre dan timnya menyapa serempak. Sun Yan merasa tersanjung. Berbisik kepadaku, kenapa mereka bisa berbahasa Mandarin? Aku menyuruh mereka belajar. Aku berkata dengan wajar, membuka toko di Tiongkok, tentu saja harus bisa berbahasa Mandarin. Pierre menambahkan dari samping, bos menyewa guru bahasa Mandarin terbaik untuk kami, dan berkata, jika tidak bisa belajar, kami semua akan kembali ke Prancis untuk menanam kentang. Sun Yan. Dia menatapku, matanya penuh dengan tuduhan, kamu benar-benar kapitalis. Aku tertawa terbahak-bahak, menariknya masuk ke dalam toko. Semua di dalam toko ditata sesuai dengan kesukaannya,
sofa yang lembut, bantal-bantal lucu, dan satu dinding penuh boneka. Pierre mempersembahkan untuk kami makanan penutup yang dia siapkan dengan cermat, kenyamanan memasuki rongga mulut, macaron manis tapi tidak berminyak. Setiap hidangan sehalus karya seni, Sun Yan makan sambil tersenyum lebar. Bahagia seperti anak kecil, hatiku, di sini seperti surga. Senang kau menyukainya, aku melihat wajahnya yang puas, merasa semua yang kulakukan. Semua sepadan. Kami tinggal di sini sepanjang sore, menjelang malam. Aku menerima telepon dari ayahku, suaranya terdengar sangat bersemangat, bocah nakal. Kau sudah dewasa, masalah besar seperti pernikahan, kau tidak memberitahu keluarga. Jika aku tidak melihat berita, apakah kau berencana untuk terus menyembunyikannya dariku? Bukankah ini persiapan untuk memberikan kejutan? Aku berkata dengan senyum masam, kejutan? Kupikir itu ketakutan. Ayahku mendengus, tetapi nadanya jelas membawa senyum. Baiklah. Cepat bawa Nian-Nian pulang untuk makan malam, ibumu sudah mengoceh sepanjang hari. Oke. Setelah menutup telepon, aku berkata kepada Nyonya Gu yang baru diangkat di rumahku, ayo pergi. Menantu perempuan jelek harus bertemu dengan mertua. Aku tidak jelek, Sun Yan dengan manja memukulku. Kembali ke rumah tua keluarga Gu, begitu ibuku melihat Sun Yan, dia meraih tangannya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak pernah merasa cukup. Ayo, menantu perempuanku yang baik. Akhirnya aku menunggumu. Ayahku, di sisi lain, batuk dengan sok serius. Mencoba mempertahankan keagungan kepala keluarga, tetapi aku masih melihat sedikit senyum puas dari sudut matanya. Untuk makan malam, ibuku membuat meja besar hidangan, terus-menerus menambahkan sayuran ke Sun Yan. Menumpuk mangkuknya seperti gunung kecil. Nian-Nian, makanlah lebih banyak. Lihat betapa kurusnya dirimu. Terima kasih Bibi. Oh tidak. Terima kasih, Bu. Sun Yan berteriak dengan manis, suara ini. Ibu, membuat ibuku sangat gembira, dan segera melepas giok yang sangat bagus dari pergelangan tangannya. Mengenakannya di tangan Sun Yan, ini adalah warisan keluarga Gu untuk menantu perempuan. Sekarang kuserahkan padamu. Makan malam yang menyenangkan, melihat pemandangan hangat di depanku. Kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatiku. Punya uang, punya waktu luang, punya kekasih, punya keluarga, mungkin inilah makna tertinggi dari hidup. Yang kumaksud dengan bersantai bukanlah hanya makan dan menunggu mati, tapi menggunakan cara yang paling hemat tenaga. Untuk melindungi semua yang nyata bagiku. Dan sekarang, aku memiliki seluruh dunia. Setelah makan, aku dan ayahku bermain catur di ruang kerja. Tiba-tiba dia bertanya padaku. Kapan kamu berencana mengambil alih urusan perusahaan? Aku meletakkan bidak catur. Tanpa mengangkat kepala, aku berkata, tidak akan. Ayahku memelototiku. Ayah tahu aku tidak tertarik dengan ini. Aku menatapnya dan berkata dengan serius, aku punya Lin Zheng dan yang lainnya, itu sudah cukup. Jika ayah lelah, pensiun saja dan keliling dunia dengan ibu. Aku akan mengawasi perusahaan dari jarak jauh, tidak akan terjadi kekacauan. Ayah menatapku. Dia menatapku lama, lalu dia menghela napas. Kamu ini benar-benar mirip kakekmu. Sudahlah, terserah kamu saja. Asalkan kamu dan Nian-Nian baik-baik saja, itu lebih penting dari apapun. Mendapatkan persetujuan dari kakek. Aku benar-benar merasa lega. Kehidupan santaiku sempurna.